Kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan kembali mendapat sorotan tajam masyarakat Indonesia. Sebab jaksa penuntut umum menuntut kedua pelaku dengan hukuman 1 tahun penjara saja. Banyak masyarakat menilai hukuman itu terlampau ringan. Salah satu yang vokal menyuarakan kegelisahan hatinya adalah komika Bintang Emon. Tapi ini ada yang bangun subuh, bukan buat sholat subuh. Buat nyiram air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh. Jahat nggak? Jahat. Siapa yang diuntungin setan? Videonya mendapat dukungan masyarakat Indonesia karena dianggap mewakili. Tak lama setelah videonya viral, sosok komika ini kembali dihebohkan dengan tuduhan penggunaan narkoba. Bintang Emon membuktikan tuduhan tak beralasan tersebut dengan unggahan surat keterangan bebas narkoba. Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka? Kan kita tinggal di bumi, gravitasi pasti ke bawah. Nyiram badan nggak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pak Novel Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lu protes, Pak Kim. Saya niatnya nyiram badan, cuma gara-gara dia jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa, masuk akal. 7 tahun lalu, tepatnya 26 Oktober 2013, salah satu personil band Senloko, Barry Manoh, menjadi korban tindak kekerasan penyiraman air keras. Sekitar 80% bagian wajahnya juga mengalami pembengkakan parah. 2004 lalu, nama Siti Nurjazilah atau Lisa sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Semua berawal saat Lisa, warga desa Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, menjadi korban penyiraman air keras yang dilakukan oleh suaminya sendiri, Mulyono. Akibat peristiwa naas tersebut, hampir seluruh bagian wajah Lisa mengalami kerusakan parah. Bahkan kabarnya, ia juga sempat mengalami kesulitan bernafas karena tulang hidungnya dirusak oleh paparan air keras. Lisa menjadi pasien operasi rekonstruksi wajah di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Surabaya, akhirnya menjalani 17 kali operasi pemulihan wajah. Operasi pertama yang dilakukan pada 28 Maret 2006 bertujuan untuk mengganti kulit wajah. Sedangkan operasi terakhir yang dilakukan pada 27 Februari 2013 bertujuan untuk memperbaiki beberapa bagian wajah seperti kelopak mata kanan bagian atas, bibir, dan sudut pipi. Kasus penyiraman air keras lainnya juga pernah terjadi, bahkan ada yang sampai menggegerkan suatu negara. 2004 lalu, seorang perempuan cantik asal Iran bernama Ameneh Bahrami mengalami kejadian tragis. Ia disiram air keras oleh pria bernama Majid Mofahedi yang sakit hati karena lamarannya ditolak. Sebelum menyiram air keras, Mofahedi sempat meneror hingga mengancam membunuh Ameneh Bahrami. Bahrami tak menyangka pria yang mengaku mencintainya tersebut melakukan aksi gila. Bahrami yang sakit hati dan ingin balas dendam akhirnya memenangkan kasus ini pada November 2008. Pengadilan memutuskan bahwa mata dibayar dengan mata, yang berarti Mofahedi harus dibutakan dengan cairan asam. Keputusan pengadilan Teheran ini mengundang kecaman dunia internasional, terutama aktivis hak asasi manusia yang merasa hukuman tersebut tidak manusiawi. Hingga saat detik-detik pelaksanaan eksekusi pada Juli 2011, Bahrami yang sudah siap membuat mata terdakwa buta berubah pikiran dan memaafkannya. Ia merasa balas dendam hanya akan membuatnya menderita 2 kali. Mengetahui eksekusinya dibatalkan, Mofahedi terkejut dan langsung bersujud di kaki Bahrami. Bahrami tetap meminta Mofahedi dipenjara sampai keluarganya membayar kompensasi untuk operasi pemulihan wajahnya. Saya Mofahedi yang sudah dimaafkan oleh korban tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar kompensasi kepada Bahrami. Pelaku bahkan telah dibebaskan dari penjara tahun 2014 lalu setelah mendapat ampunan dari Ayatullah Ali Khamenei, sang pemimpin tertinggi Iran. Keputusan Bahrami untuk mengampuni Mofahedi diterima dengan hangat heran. Dan dalam beberapa bulan, Bahrami dibuatkan patung dan ditampilkan dalam sebuah pameran di Teheran.
Model yang presenter cantik bernama Katy Piper tak pernah menduga akan mengalami nasib tragis. Suatu hari, sang kekasih David Lynch yang dikenalnya melalui Facebook meminta Katy datang ke sebuah kafe. Tak disangka itu hanyalah jebakan. David menyuruh seseorang bernama Stefan Sylvester untuk menunggu di luar rumahnya. Disitulah Stefan menyiram cairan asam sulfur ke wajah Katy. Katy berteriak kesakitan dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Wajahnya terbakar, mata sebelah kirinya buta. Dia sempat menjalani beberapa kali prosedur operasi plastik. Aksi pelaku terekam kamera CCTV. Stefan ditangkap dan ditahan 9 tahun, sedangkan sang kekasih, otak dari aksi ini, divonis penjara seumur hidup. Kasus penyiraman air keras juga terjadi di India. Seorang perempuan bernama Laksmi Saa yang pada saat kejadian masih berusia 15 tahun disiram air keras oleh seorang pria berusia 32 tahun, teman kakaknya sendiri. Menurut informasi, pelaku sengaja menyiramkan air keras ke wajah Laksmi karena merasa dendam akibat lamarannya ditolak mentah-mentah. Laksmi yang sempat terpuruk dan terasingkan dari lingkungan sosial akhirnya dapat bangkit kembali, dan berkat kegigihan serta kepercayaan dirinya, Laksmi berhasil menjadi bintang iklan salah satu brand mode ternama di India. Begitu banyak insiden penyiraman air keras ini. Lantas, apakah air keras, zat yang tergolong sangat berbahaya bagi tubuh, memang mudah didapatkan dan terjual bebas di pasaran? Sansan, seorang penjual bahan kimia di Jakarta, menuturkan bahwa beberapa jenis asam yang tergolong sebagai air keras memang dijual bebas di beberapa toko kimia. Dan salah satu zat yang terbilang paling laris adalah asam klorida. Harganya terbilang murah, hanya 15.000 per liternya. Ya kalau paling banyak beli orang-orang paling HCl, seperti buat proyek bangunan bekas-bekas semen gitu di lantai, dia pakai HCl. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa pihaknya merasa keberatan jika disalahkan atas penyalahgunaan air keras sebagai tindak kejahatan. Karena pada dasarnya zat tersebut dijual demi mempermudah suatu pekerjaan seperti pembersih bangunan atau karat. Saya juga gak nerima ya kalau ibaratkan disalahkan gitu. Soalnya kita gak jualnya setiap toko kimia, kadang ada yang jual yang banyak macam air keras. Tapi kita jual air kerasnya cuma yang biasa-biasa seperti yang nyeprosek buat ya kayak tadi HCl buat bersihin keramik gitu. Pembersih stainless, karat stainless gitu. Lakukan jika terpapar air keras? Beberapa tips pertolongan pertama dapat dilakukan jika Anda terlanjur terkena paparan air keras. Yang pertama adalah segeralah basuh area tubuh yang terkena air keras menggunakan air mengalir. Tujuannya agar konsentrasi cairannya dapat berkurang. Dan apabila air keras terlanjur mengenai area mata, maka basuh mata menggunakan air hangat selama 20 menit. Yang kedua, apabila air keras tak sengaja terkena pakaian atau perhiasan yang Anda kenakan, maka lepaskanlah objek tersebut dengan segera. Karena jika dibiarkan, maka objek tersebut akan terus menempel pada kulit sehingga menyebabkan kerusakan jaringan kulit yang lebih parah. Selanjutnya, setelah membasuh area yang terpapar air keras dengan air mengalir, maka bubuhkan obat kulit khusus luka bakar. Obat tersebut dapat mengurangi terjadinya infeksi. Dan juga penting adalah jika kita terpapar air keras adalah hindarilah menempelkan es batu guna mereda rasa panas. Karena pemberian es batu justru akan berpotensi membuat kerusakan jaringan kulit yang lebih parah. Terakhir, sekaligus menjadi yang paling penting, segeralah membawa korban ke rumah sakit terdekat agar mendapat perawatan intensif. Semoga tak ada lagi kasus-kasus lain yang berkenaan dengan air keras. Dan semoga informasi tadi dapat menambah pengetahuan Anda.